berbobot yang paham itu bagaimana Pak? Ya, gini Bu, menurut saya. Suki, apa kabar? Selamat pagi Bu Fitri, Alhamdulillah kabar saya baik. Bu Fitri gimana ini kabarnya hari ini? Baik Pak, sehat ini. Tadi Ya. habis jalan-jalan. Ya, ya. Gimana ini Pak Suki, tadi kok WA saya mau ada yang dibicarakan gitu, gimana Pak? Ya, gini Bu Fitri, saya itu mau mempraktikkan coaching Bu Fitri. Yeah. Nanti siang ya, saya itu mau Yeah. coaching. Nah, sebelum coaching ini kan saya itu ada beberapa unek-unek yang ingin saya sampaikan ke jenengan, biar nanti coaching saya itu berjalan lancar seperti itu. Nah, tujuan panjenengan coaching itu sebenarnya praktek itu apa? Poin yang panjenengan ingin asah Pak, kan ada beberapa keterampilan dalam coaching itu Pak. Ya, ini Bu Fitri, karena saya itu sebagai coach itu juga masih pemula. Nah, padahal kan dibutuhkan keterampilan yang lumayan banyak ya untuk menjadi coach yang bagus. Nah, keterampilan yang ingin saya kembangkan itu keterampilan bertanya yang berbobot. Itu pertama itu, kemudian bisa memberikan umpan balik yang baik ketika jawaban si coach itu loh Bu. Nah, kalau pertanyaan saya nggak berbobot, otomatis kan coachingnya kan hanya hambar saja lah. Kalau menurut jenengan kan ini yang Pak, untuk penilaian apa kriterianya tadi membuat pertanyaan yang berbobot. Nah, kira-kira untuk kriteria pertanyaan yang berbobot yang paham itu bagaimana Pak? Ya, gini Bu, menurut saya pertanyaan berbobot itu pertanyaan yang bisa memancing si coach itu mau menceritakan apa yang dia alami, kemudian bercerita panjang lebar nih si coach ini, kemudian akhirnya dia itu bisa menemukan potensinya sehingga ada solusinya. Itu. Baik, kalau untuk itu nanti kan Pak Suki dalam proses praktek coaching itu ada beberapa prinsip atau poin yang harus dilalui. Nah, ini pakai metode apa yang rencananya Pak Suki mau? Saya mau menggunakan yang namanya alur tirta. Alur tirta ini kan sangat baik untuk coaching ya. Nanti tirta itu terdiri dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, kemudian tanggung jawab. Nah, di alur tirta sendiri itu kan kalau kita pahami itu ada poin-poin penilaian nanti yang panjenengan harus kuasai terkait nanti panjenengan tadi kan harapannya dapat membuat pertanyaan yang berbobot, lalu dapat memberikan umpan balik yang istilahnya menjadi poin atau solusi atau penggalian potensi coach panjenengan tadi nanti panjenengan benar-benar ini sudah memahami bagaimana alur tirta Insya Allah sudah Bu, nah tinggal action saja, mempraktekkan aja. Dan mungkin saya pengen tahu Pak Suki, contoh panjenengan yang kalau istilahnya nanti apa contoh pertanyaan yang berbobot gitu seperti apa Pak? Pertanyaan berbobot misalnya seperti ini Bu, bagaimana Bapak bagaimana Bapak menghadapi masalah, bagaimana Bapak memiliki potensi agar mengurangi masalah itu. Nah, gitu bagaimana Bu? Masuk nggak Bu? Masuk sih Pak, nanti mungkin istilahnya potensi si coach itu bagaimana gitu maksudnya. Jadi gini, nanti mungkin lebih ke ini Pak, Bapak istilahnya memperlihatkan gestur atau wajah juga, jangan flat gitu ekspresinya. Jadi biar si coach ini mempunyai ceras, karena di dalam prinsip coaching sendiri kan ada prinsip kemitraan, bagaimana itu prosesnya itu kreatif panjenengan. Jadi kadang kayak ibaratnya layang-layang itu Pak, ditali ulur gitu, diajak sambil
guyon gitu ya. Jadi biar nggak tegang gitu. Betul, Lalu betul. juga panjenengan nanti ada di prinsip juga di coaching sendiri kan untuk dapat memaksimalkan potensi si ya. coaching. Jangan lupa nggih Pak. Ya, Nggih. Ini nanti istilahnya menjadi prinsip yang kuat dalam proses Ya, coaching. Lah betul. kira-kira Pak Subki nanti jam berapa kan nanti siangnya itu? Nanti siang perkiraan jam 10 Bu. Kebetulan saya kan kosong, kemudian si coaching itu juga kosong. Kemarin sudah WA-an dengan saya, nanti jam 10 mau ngobrol gitu. Saya juga mau melatih keterampilan coaching saya Bu, terutama yang tadi keterampilan tanya tadi ini. Kebetulan nanti saya juga pas kosong, nanti saya bisa menjadi istilahnya di samping Pak Subki untuk mengamati bagaimana proses coaching Pak Subki. Nanti setelah ini kan istilahnya kita bisa setelah coaching bisa discuss lagi apa poin-poin dari yang tadi Pak Subki rencanakan apakah sudah berjalan begitu, sudah sesuai rencana, sudah sesuai prinsip, sudah sesuai alur tirtanya begitu. Nanti dari sini harapan Pak Subki apa Pak setelah melakukan coaching ini Pak nanti? Setelah melakukan coaching harapan saya kemampuan bertanya saya itu bisa meningkat Bu. Itu harapan untuk diri saya. Kemudian untuk harapan si coaching dia bisa memaksimalkan potensinya, akhirnya bisa menyelesaikan masalah. Harapan saya seperti itu Bu. Luar biasa sekali ini Pak Subki. Tapi ini Pak ini bukan proses yang singkat, membutuhkan waktu dan proses dan jam terbang. Betul. Tapi paling tidak ini memperkaya pembelajaran di diri kita semuanya dalam proses coaching yang mungkin selama ini kita masih agak-agak sok terkecoh dengan konseling ya Pak. Kita itu apalagi kalau saya ibaratnya gitu Pak, pokoknya tetap semangat Pak mengikuti proses coaching. Monggo nanti dilaksanakan dengan baik. Sekali lagi jangan sampai prinsip-prinsip coaching itu terlena gitu. Kemitraannya tadi untuk memaksimalkan potensi coaching sendiri, lalu juga menggali dengan kreatif Pak. Betul. Nah, jangan flat, senyum dulu. Nanti bisa gini ya. Didampingi Bu ya. Siapa? Selamat melaksanakan coaching monggo Pak Subki. Selamat pagi. Nanti saya malah matur nuwun ini bisa didampingi. Selamat pagi Pak. Assalamualaikum. Sama-sama Bu. Waalaikumsalam. Ya Bu Fitri, gimana kabarnya ini? Alhamdulillah sehat-sehat. Lama tidak ketemu Pak. Iya, ini Pak Subki. Non sewu, sebelumnya Pak Subki ada waktu ini saya ini sengaja ketemu Pak Subki. Saya ingin ngobrol-ngobrol, ada waktunya ya. Alhamdulillah Pak, ini sedang jam kosong. Oh gitu. Monggo kalau mau ngobrol-ngobrol. Kemarin kok WA saya itu enggak apa Pak, ini saya jadi penasaran ini. Iya. Jadi gini Pak Subki, saya ingin menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan proses pembelajaran di kelas saya. Jadi saya mengalami kendala ketika saat sekarang ini itu anak-anak sudah mulai sulit untuk diajak berkonsentrasi. Jadi pembelajaran itu tidak berjalan optimal dan kemudian fokus anak itu sungguh sangat pendek sekali karena ternyata anak-anak itu punya aktivitas baru saat sekarang ini. Apa Pak itu Pak? Ya karena teknologi ya Pak. Jadi dengan punya handphone itu yang ada di sekolah kami di SMK. Di satu sisi memang ada aturan Pak Subki untuk penggunaan handphone itu dibolehkan sebenarnya. Tapi boleh itu untuk dalam rangka untuk mencari referensi ketika ditugaskan, mengirim tugas, menerima tugas, itu saja gitu. Tapi di sela-sela itu kan guru tidak 24 jam mengamati. Nah, anak-anak itu sukanya itu ketika hal itu dalam waktu tidak diawasi, mereka ada waktu-waktu khusus yang bisa mereka gunakan untuk main game. Begitu. Itu terus kemudian nanti untuk apa yang sekiranya itu scroll konten gitu ya. Gitu. Itu sedikit banyak ketika
pertama 2 kali mungkin biasa ya. Yeah. Tapi lama kelamaan kok kecenderungannya anak-anak kok tidak baik menurut saya. Begitu Pak Subeki. Baik Pak Nur Alam. Yeah. Bisa saya ini nggih, saya simpulkan Yeah. panjenengan ingin bicarakan hari ini. Jadi terkait pembelajaran di kelas Pak Nur Alam. Yeah. Di sana mungkin pembelajarannya aktif gitu atau kurang aktif ya Pak? Kurang aktif gara-gara anak punya kebiasaan yang baru mengenai HP tadi. Iya. Sering scroll HP yang mungkin yang dilakukan dia apa kita tidak tahu. Iya, betul sekali. Okay. Jadi dulu awal-awalnya nggak sampai segini loh Pak. Okay. Itu belum ada tren orang pakai Android, pakai iPhone gitu ya. Itu enak sekali anak untuk diajak. Kalau sekarang ada teknologi seperti itu malah dulu justru jadi ini Pak ya. Di nomor 2 kan mungkin. Bumerang kan. Jadi teknologi bumerang. di satu sisi, tapi anak-anak sulit diajak keaktifannya dalam pembelajaran. Iya, jadi pembelajaran diajak untuk aktif itu anak-anak malah pasif gitu pasif, ya Pak ya. Iya, betul. Mungkin pikirannya dia ke HP-nya ya, ke konten-konten yang di HP itu apa gitu ya yang dia amati. Ini Pak Nur Alam, terkait pertemuan hari ini. Jadi kita coba spesifikkan Pak ya. Kira-kira tujuan hari ini itu pembicaraan kita itu mau apa Pak? Endingnya Pak itu Pak? Ya, saya fokus satu bisa saya sampaikan satu keyword ya. Anak itu aktif pembelajaran gitu. Iya kan, itu sudah intinya dari apa yang menjadi kendala saya dalam belajar. Anak aktif gitu, konsentrasi penuh gitu. Jadi gini Pak ya. Pembicaraan hari ini Pak Nur Alam memiliki permasalahan di kelas, kemudian tadi anak menggunakan HP gitu ya Pak ya, dan terus buka konten-konten sehingga pembelajaran kelas tidak aktif. Maka hari ini Pak Nur Alam setelah coaching ini selesai ingin pembelajaran di kelasnya itu menjadi lebih aktif gitu. Betul sekali Pak. Ya, baik, terima kasih Pak Nur Alam. Berikutnya ini Pak, ukuran keberhasilan pertemuan hari ini apa Pak? Ya, kalau kemudian dari pertemuan hari ini bisa memberikan satu saya gambaran solusi dari apa-apa yang kita obrolkan itu sudah cukup Pak Supri. Jadi kira-kira nanti formulasi apa, langkah-langkah apa yang bisa saya tempuh supaya kendala-kendala saya tadi bisa teratasi dan kemudian solusi itu bisa saya dapatkan. Seperti itu Pak Supri. Berarti Pak Nur Alam ingin formulasi atau solusi bagaimana di kelasnya itu bisa siswanya lebih aktif lagi. Betul sekali. Oke Pak Nur Alam. Pak Nur Alam ini mengajar di SMK ini di bidang apa? Iya, saya di otomotif Pak, seperti teknik kendaraan ringan otomotif, khususnya yang berkaitan dengan mobil kendaraan roda 4 begitu. Oke Pak Nur Alam. Nur Alam super sekali nih terkait perotomotifan ini. Berikutnya Pak Nur Alam. Seandainya Pak Nur Alam saya memiliki ukuran keberhasilan ya 1 sampai 10 gitu Pak Nur Alam. Posisi Pak Nur Alam pembelajaran di kelasnya ini di poin berapa Pak Nur Alam? Kalau yang saya rasakan masih jauh dari standar Pak Supri. Kalau skalanya 10 sampai 1 sampai 10 saya masih di 4 Pak Supri. Masih di 4. Jauh sekali ya. Dari ekspektasi jenengan ya. Anak itu susah sekali. Saya sampai bingung ini gimana caranya begitu loh Pak. Iya, apakah gini Pak Nur Alam sudah mencoba terobosan-terobosan yang lain Pak di kelas membuat inovasi atau bagaimana itu? Sebenarnya hal itu masih ada di dalam benak saya. Kalau dalam sekiranya dalam tataran praktis itu seperti apa, saya punya gambaran anak-anak itu tetap bisa pakai handphone, bisa gunakan iPhone mereka, tapi untuk hal yang produktif misalkan dan waktunya tidak terbuang sia-sia. Misalkan contohnya Pak, membuat konten, konten pembelajaran otomotif. Jadi misalkan satu subtopik memperbaiki kerusakan rem, gitu ya. Itu kan sebenarnya banyak sekali referensi yang bisa diambil lah. Kemudian mereka yang membuat sendiri, membuat alat, menggunakan alat peraga, terus kemudian di tag video, disimpan, diedit, dan kemudian berikan satu capture
Ya. Caption apa begitu, Ya. itu bisa diupload di medsos mereka. Itu kan sebenarnya sudah memberikan nilai lebih dari situ. Ya. Saya bisa mengambil nilai begitu. Iya, kalau seperti itu Pak, menurut saya ini bagus sekali. Jadi bisa menjembatani ya Pak ya. Iya. Pertama menjembatani keinginan anak. Kan anak-anak pengen main HP ini ya. Kemudian yang kedua menjembatani Pak Nur Alam dari segi pembelajaran. Jadi tinggal mengarahkan poinnya saja kemana seperti itu. Iya. Berikutnya ini Pak, Pak Nur Alam kira-kira kekuatannya apa ya sebagai guru ini ya? Atau ini Pak, nilai lebih dari panjenengan mungkin di bidang IT atau apa komunikasi atau apa Pak ini Pak Nur Alam? Ini bukan nyombong loh Pak. Enggak, kita curhat saja gitu. Iya, jadi kalau saya melihat apa yang saya miliki yang mungkin masih bisa dikembangkan dan menjadi potensi, itu adalah kemampuan untuk mengajak anak-anak itu mereka membuat konten tadi. Jadi dalam hal public speaking, interaction, IT, saya juga tidak terlalu buruk-buruk amat. Minimal tahulah kapitasinya, terus kemudian masih muda, masih pinter ya IT ini ya. Yang sekarang familiar pakai Canva dan sebagainya itu ya iyalah bisa semua Pak. Iya. Berarti ini tinggal eksekusi saja ini kalau bisa semua itu. Pak Nur Alam memiliki kesempatan nggak untuk melakukan itu Pak kira-kira? Sebenarnya kesempatan itu banyak sekali ya Pak, sebagai di sekolah ini itu diberikan satu keleluasaan, fasilitas dan juga sumber daya, baik itu sarana prasarana yang memadai, saya kira alatnya juga cukup, kemudian anaknya juga cukup, koneksi internet juga tidak ada masalah. Ini yang membuat saya itu sebenarnya jadi tadi itu perlu nggak konsultasi Pak sebagai itu saya sampaikan curhat saya kira-kira untuk mengambil langkah itu seperti apa begitu Pak. Baik Pak Nur Alam, jadi kesempatan ada, kekuatan juga ada. Iya. Nah sebenarnya Pak Nur Alam itu ini tinggal eksekusi saja sebenarnya menurut saya itu. Tapi ini Pak, saya ingin ini Pak, kalau dari segi peluang Pak, peluang keberhasilan atau kemungkinan yang terjadi, kira-kira dengan ide Pak Nur Alam tadi bagaimana Pak peluangnya itu Pak? Iya, jadi ini kan sesuatu yang belum dicoba ya, tapi kalau dari sisi peluang itu sebenarnya besar sekali. Untuk kemudian dari hal seperti itu masih banyak ruang-ruang yang masih terbuka. Anak-anak juga perlu hal yang baru, tantangan seperti itu, sehingga saya yakin peluangnya masih bisa untuk dilakukan dan dicoba begitu Pak, sebagai dari apa yang menjadi gagasan dan ide saya seperti itu. Kira-kira Pak, setiap proses kan pasti ada hambatan ya? Iya. Kira-kira dengan coba membayangkan kalau melaksanakan seperti itu, hambatannya apa Pak? Kira-kira Pak? Jadi kalau hambatan dari sisi internal saya sendiri ya. Apa Pak itu Pak? Bisa diceritakan? Ya mungkin karena tanggung jawabnya itu guru itu bukan sekedar hanya ngajar di kelas gitu Sementara di bidang tanggung jawab yang lain saya juga dituntut memiliki tugas tambahan begitu. Sebagai staf humas atau ada tugas tambahan. Iya, terus di jurusan itu ada dibekali sekretaris begitu. Ini ada guru penggerak begitu. Sekretaris, guru penggerak. Banyak sekali nih Pak bidangnya Pak. Iya, terus kemudian juga teman-teman di sini juga ada paguyuban guru yang sekiranya butuh untuk sekali waktu kita ketemu yang sedikit banyak memang harus rapat dan sebagainya. Pengurus ya, Pak Nur Alam ini pengurus. Iya. Pengurus di Dewan Guru. Di rumah ada lagi Pak kesibukannya? Jelek-jelek gini ketua RT Pak. Kesibukan di rumah. Ya itu kadang-kadang juga menyita juga, belum nanti keluarga, anak, istri juga. Itu secara internal ya. Kalau eksternalnya apa Pak? Ya kalau eksternalnya tadi mungkin dari sisi faktor lingkungan juga pengaruh. Kalau nggak ada calon itu kiranya nanti
bisa nggak jadi ukuran saya ini berhasil apa enggak. Faktor lingkungan di sekolah atau di Ya, rumah Pak? di sekolah. Oh di sekolah. Gitu ya. Karena ini belum membudayakan bikin konten itu kan. Betul. Saya sekarang ini tidak semua orang punya keinginan kuat loh Pak seperti itu. Menurut saya kan seperti itu. Iya. Pak Nur Alam ini saya rasa menjadi guru ini potensinya luar biasa Pak Nur Alam. Kesibukannya luar biasa, kemudian tugas sosial, tugas di rumah, tugas di sekolah. Tetapi Pak Nur Alam kan juga harus bisa fokus ini untuk sebagai tugas utamanya sebagai guru kan gitu Pak Nur Alam. Iya. Berikutnya Pak, dari hambatan-hambatan yang ada tadi Pak Nur Alam, kira-kira panjenengan sudah memikirkan solusinya enggak Pak? Ya, tentu saja kalau dari apa yang terlintas tantangan hambatan gangguan itu saya juga butuh solusi begitu Pak ya. Kalau solusi yang ada di benak saya itu ya keinginan kuat, modal kemauan kuat. Iya, kemauan motivasi kuat. Itu harus dimunculkan Ya, Pak. Seperti kemauan. itu hal yang paling mendasar, motivasi internal itu yang menurut saya itu modal terbesar saya. Kalau dari sisi presentasi ini sudah 80 sampai 90%. Tinggal kemudian nanti ya jalan begitu saja. Tinggal kemudian itu bisa dilakukan gitu. Solusinya seperti itu Pak. Solusinya karena masalahnya dari internal, solusinya Pak Roland juga memiliki dari internal juga ya Pak Roland ya, kemauan yang kuat. Kita kembalikan lagi Pak tadi ke permasalahan semula bahwa di kelas panjenengan kurang aktif seperti itu ya Pak ya. Kemudian Pak Roland tadi sudah menjabarkan rencana yang begitu detail ya terkait ingin membuat pembelajaran anak-anak diminta membuat konten dan sebagainya itu. Kemudian Pak Roland juga sudah memetakan kekuatan, hambatan dan sebagainya. Nah, pembicaraan kita tentunya tidak boleh berhenti sampai di sini Pak Roland. Nah, kalau rencana tidak dilaksanakan sebagus apapun tinggal rencana Pak Roland. Tidak ada hasilnya ya ini Pak Nur Alam. Kira-kira Pak Nur Alam mau enggak ini mengeksekusi rencananya Pak? Ya itu, saya butuh dorongan kuat. Kalau internal tadi ada, kalau kemudian ada dorongan kuat dari eksternal, itu insya Allah ya akan dieksekusi Pak seperti itu. Teman-teman kira-kira juga mendukung Pak ya, rekan sejawat kepala sekolah? Saya kira nggak ada yang menghalangi di teman-teman sejawat saya, baik manajemen maupun teman-teman guru itu mendukung mereka itu untuk segera mengambil satu perubahan dari apa yang saya alami sehingga ketemu jalan gitu. Begini Pak Nur Alam, tadi kita kembali ke rencana. Kalau Pak Nur Alam berhenti sampai pembicaraan tidak melaksanakan kan sama aja Pak, jadi wacana ya Pak. Iya. Kita ke rencana Pak Nur Alam. Iya. Rencana Pak Nur Alam dalam waktu dekat ini untuk mencapai tujuan itu bagaimana Pak Nur Alam? Ya, jadi saya merencanakan nanti dalam 1-2 hari ini saya ajak anak-anak, saya kumpulkan, saya berikan satu penjelasan dan kemudian saya sampaikan referensi yang mencukupi supaya ada kepahaman. Dari situ nanti langsung kita eksekusi. Anak-anak saya kelompokkan dan kemudian dari situ saya minta membuat kontennya diupload di Google Drive. Dari situ kita lihat bareng-bareng, kita evaluasi bareng-bareng, terus kemudian kalau ada bagusnya diupload di channel kita. Nah, kalau masih ada revisi, masih ada perbaikan, ya saya minta diperbaiki begitu dari A, B, C, D itu sehingga ada ketemu produk yang minimal layak untuk dilihat oleh layak begitu. Baik Pak Nur Alam, karena begitu banyaknya rencana yang dengan sampaikan tadi Pak Nur Alam. Pak Nur Alam paling tidak bisa mengidentifikasi poin-poin yang menjadi prioritas Pak Nur Alam. Jadi mana sih yang ingin pertama kali dieksekusi? Prioritasnya apa Pak itu Pak? Prioritasnya ya itu produk itu. Jadi kalau yang ini kan hasilnya itu produk itu ya. Untuk bisa prioritas sampai ke sini yang pertama kali itu dilakukan, saya akan mengedukasi anak-anak dulu. Edukasi dengan anak-anak ya Pak, prioritasnya Pak. Iya, betul. Jadi akan adakan segera pertemuan, itu prioritas yang pertama kali. Ya, jadi mungkin sosialisasi ke anak-anak mengenai tadi ya Pak ya, program yang jenengan rancang itu ya. Itu menjadi prioritas utama yang segera dilaksanakan. Betul sekali.
kira-kira strateginya Pak, strategi untuk melaksanakan rencana tersebut bagaimana Pak? Kalau di sini anak-anaknya cenderung alhamdulillah tidak mengalami kendala ya Pak. Neko-neko ya Pak. Iya ya. Jadi saya masuk kelas strateginya dan ada apa namanya kelas apa namanya pembinaan atau ceramah diskusi awalnya. Terus saya ajak demonstrasi strateginya, kemudian dari situ nanti ada gambaran yang jelas supaya kemudian dari rencana aksi itu bisa langsung dieksekusi, begitu Pak. Iya, baik. Selanjutnya Pak, mengenai jangka waktu tadi kelas panjenengan kan tidak aktif, kemudian mau melakukan suatu program ini. Kira-kira jangka waktu pelaksanaan aksi nyata ini ya, kalau di grup kan namanya aksi nyata, jangka waktunya berapa Pak ini Pak? Kalau total mungkin bisa sampai 2 kali pertemuan Pak. 2 kali pertemuan. Itu dua minggu ya. Karena minggu. satu kelas itu seminggu dan kita ada 4 kelas, jadi 4 seri begitu. Masing-masing kelas nanti kita adakan itu secara beruntung. Pertama edukasi dulu, ada produksi langsung sekalian. Terus kemudian nanti dari situ pertemuan yang kedua akan kita lihat hasilnya seperti apa. Kira-kira seperti itu. Tidak lama-lama, jadi jangan terlalu lama nanti hilang ya Pak ya? Iya, jadi tidak menarik lagi, kurang lebih seperti itu. Oke Pak Nur Alam. Berikutnya Pak Nur Alam, tentunya panjenengan harus punya standar ukuran keberhasilan dari aksi nyata atau rencana yang Pak Nur Alam melaksanakan. Nah, kira-kira ukuran keberhasilan rencana aksi itu seperti apa Pak Nur Alam? Kalau secara spesifik ukurannya itu ya antusiasme. Wah, siswa antusias. Anak, iya. Jadi dalam mengikuti apa yang ada di dalam program ini, mereka punya rasa tertarik, mereka memiliki hasrat untuk membuat konten, mereka merasa tertantang. Dari situ nanti dari satu konten akan meningkat lagi kualitasnya, kapasitasnya meningkat lagi itu. Jadi ukurannya itu terukur saya. Iya, jadi ukuran keberhasilan antusias siswa itu sangat tinggi gitu Pak ya. Iya. Berikutnya Pak Nur Alam, kira-kira Pak, nanti kan pasti ada permasalahan atau gangguan ini dalam. Kira-kira Pak Nur Alam mengantisipasi gangguan atau hambatan ini bagaimana Pak? Iya, kalau gangguan itu mungkin ada ya. Jadi secara apa namanya terstruktur akan kita inventaris begitu Pak. Mau diinventaris? Iya, kira-kira gangguan, hambatan, tantangan itu yang muncul dari mana, dalam bentuk apa, dan kita petakan, terus kemudian kita berikan satu alternatif berbagai solusi yang ada, plan A, plan B, plan C. Supaya kemudian kita punya protap yang jelas. Gitu. Jadi ada dokumennya Pak? Iya. Jadi kegiatan ini. Iya. Ada parameternya, ada ukurannya jelas. Kalau ada kasus A gimana, larinya kemana? Kasus B gimana? Kasus C. Misalkan anak nggak aktif, ada yang nggak masuk, nggak tertarik, ya itu harus di. Nah, yang maksud saya gangguannya juga seperti itu Pak. Contoh kan? Harus memiliki dokumen yang jelas ya Pak untuk kegiatan ini. Berikutnya Pak Nur Alam, saya ingin komitmen Pak Nur Alam. Kira-kira komitmen Bapak terhadap rencana tadi itu bagaimana Pak? Iya, tadi sudah saya kemukakan dalam jangka waktu 2 minggu hasilnya seperti apa. Itu nanti jadi komitmen saya karena kita sudah memiliki channel YouTube, begitu Pak YouTube, Pak Subesi, kita sudah punya kanal medsos masing-masing. Saya minta untuk dalam satu waktu melakukan istilahnya medsos blast ya. Medsos blast. Istilahnya itu adalah mereka menggunakan kanal medsosnya untuk mengupload hasil produknya itu. Dan dari situ terukur berapa view-nya, berapa likes-nya, biasa subscribe-nya, berapa itu kemudian terrekod. Ada laporan. Nah, itu kan sudah spesifik kalau berarti hasil dari unggahan anak unggahan bisa itu kita bisa lihat bersama-sama, maka mungkin bisa dipantau rekan guru lain dan kepala sekolah ya. Ternyata Pak Nur Alam punya terobosan seperti ini. Keren sekali Pak Nur Alam. Berikutnya Pak Nur Alam, kira-kira Pak Nur Alam, kita kan kadang kencang ini semangatnya, kadang kendor ya.
Nah, pas kendor ini kira-kira siapa Pak Nur Alam yang bisa menjaga komitmen ini Pak? Ya. Mungkin orang lain Pak ini Pak. Yang paling memungkinkan itu teman sejawat Pak Subaghi. Orang yang pertama kali saya sambati ya rekan-rekan guru yang dekat dengan saya dalam hal ini teman-teman di jurusan. Terus kemudian yang kedua ada CGP yang sudah punya pemahaman yang sama dengan saya, frekuensinya sama. Ya. Terus kemudian nanti melingkar lebih keluar lagi teman-teman lain jurusan, teman-teman yang biasa akrab ketemu dengan saya. Berarti ada yang lainnya lagi. Kira-kira udah banyak teman-teman ya. Ya, intinya teman jawab ya Pak. Betul. Ya untuk menjaga komitmen tadi. Iya. Karena kalau tidak ada yang menjaga komitmen itu bisa naik dan turun ini Betul, motivasi kita. Terakhir Pak Nur Alam lah, kira-kira dari sesi coaching ini tindak lanjutnya panjenengan apa Pak ini Pak? Dari kegiatan dari obrolan kita ini loh. Iya. Pak Nur Alam kan harus segera melakukan tindak lanjut ini. Iya. Karena biar tidak menjadi wacana. Iya. Iya, tadi saya sudah kemukakan sebenarnya tinggal jalan. Eksekusi. Nah, eksekusi nanti tindak lanjut aksi nyatanya dari coaching ini ya tentu saja akan ada perubahan ya keaktifan siswa yang kemudian ini menjadi satu ukuran apakah coaching ini itu menjadi faktor yang bisa merubah saya untuk mengambil satu perubahan dari kondisi yang seperti itu menjadi kondisi yang ideal yang saya inginkan. Pak Nur Alam. Gimana Pak Nur Alam dari percakapan kita? Kira-kira Pak Nur Alam tadi kan di awal itu memiliki masalah ya, kemudian kita berbagi dan terusnya. Kira-kira sudah ada gambaran atau solusi atau bagaimana ini Pak? Iya. Dari percakapan kita? Oke, saya pertama kali menyampaikan terima kasih sekali kepada Pak Subaghi yang telah menjadi teman ngobrol yang baik, yang asik bagi saya. Sama Pak Nur Alam. Yang kedua saya merasa ada pencerahan ketika sudah ada pencerahan. Iya, ada sisi-sisi yang lain yang terungkap yang kemudian tadi di awal tidak terbayangkan loh. Sampai sejauh itu kok bisa ya ada hal-hal yang bisa kita tempuh dari masalah-masalah yang saya hadapi. Sehingga itu harapannya ke depan saya dari setiap persoalan bisa ada solusinya. Ya ada teman-teman yang bisa diajak ngobrol dengan model coaching seperti ini. Pak Nur Alam. Gini Pak Nur Alam, dari percakapan kita ini saya rasa Pak Nur Alam sudah ada ini ya, ada sedikit gambaran ya ingin melakukan aksi nyata tadi ya Pak Nur Alam ya. Nah, saya tunggu ini Pak aksi nyata jenengan nanti kita insya Allah. Kalau Pak Nur Alam tidak sibuk ini kita lanjutkan ngobrol kita lagi Pak Nur Alam. Jadi agar ya ada evaluasi atau bagaimana biar tadi rencana baik Pak Nur Alam itu bisa berjalan dengan lancar. Bagaimana Pak Nur Alam? Misalnya ini minggu depan kita obrolkan lagi dari tindak lanjut ini. Mungkin Pak Nur Alam bersedia atau bagaimana? Iya. Ini ada kebaikan di dalam coaching ya Pak Subaghi. Saya ingin sekali juga kemudian menyampaikan progres apa yang saya dapatkan. Ya itu Pak yang saya tunggu. Jadi ada. Insya Allah nanti kita adakan lagi Pak Subaghi setelah ada itu ada laporan. Tapi kalaupun secara langsung bisa kita ketemu, secara tidak langsung nanti laporan secara via WA. Nanti kita bisa Iya, ini gini Pak Subaghi saya laporkan sekilas gitu aja. Iya. Nanti kita saling berbagi saja Pak Nur Alam ya. Bagaimana Pak Nur Alam? Ada yang mau disampaikan lagi ini? Cukup sekali. Sudah cukup? Sudah cukup. Ada pencerahan? Terima kasih Pak Subaghi atas waktunya. Atas coaching. Selamat ya. Selamat bekerja Pak Nur Alam. Semoga kegiatannya lancar. Ya, terima kasih Pak Subaghi. Kangen guys. Selamat siang Bu Nur, bagaimana ini kabarnya ini? Baik, ini tadi apa ya, saya mengikuti proses panjenengan coaching dengan Pak Nur. Wah, luar biasa ini Pak Subaghi. Apa ya, dari yang awalnya tadi sedikit agak-agak ragu sebelum coaching tujuannya gimana. Betul, ini tadi. Bisa diceritakan dulu Pak tadi.
Iya. Menurut panjenengan, perasaan panjenengan melakukan coaching tadi bagaimana ya? ya? Tadi saya melakukan coaching dengan Pak Nur Alam. Kebetulan Pak Nur Alam itu memiliki masalah di kelasnya itu kurang aktif gitu, Bu. Kemudian saya itu berusaha membuat pertanyaan yang berbobot. Salah satunya menggali dulu masalahnya itu sampai detail. Oh, seperti ini. Kemudian saya juga menggali kira-kira Pak Nur Alam ini memiliki kekuatan di hal apa. Pak Nur Alam tadi menceritakan dia bisa membuat konten, dia bisa menggunakan komputer dan sebagainya. Kemudian di fasilitas sekolah juga memadai. Kebetulan anak-anaknya itu juga bagus-bagus ya, maksudnya tidak ada yang neko-neko, tidak ada masalah. Kemudian dari perjalanan coaching ini Pak Nur Alam akhirnya di sesi-sesi akhir itu mau berkomitmen, dia ingin menjalankan aksinya atau rencananya itu di kelas. Yang pertama tadi mau sosialisasi, kemudian mau memberikan pencerahan ke anak-anak bagaimana membuat konten yang bagus, kemudian diupload di YouTube, dan akhirnya hasilnya ini nanti bisa dipantau oleh rekan sejawat, bisa dipantau oleh kepala sekolah. Ini malah menjadi praktek baik gitu. Kemudian saya juga menegaskan, karena kan harus ada tanggung jawab ini ya. Pak Nur Alam, nanti kira-kira panjenengan mengukur keberhasilannya dengan apa? Pak Nur Alam katanya mau mendokumentasikan, kemudian dia juga ini istilahnya menjaga komitmen, karena dia itu namanya orang kan motivasinya naik turun ya. Dia ingin dengan rekan sejawat mau berkolaborasi agar di kelasnya itu tambah aktif seperti itu. Kelihatannya Pak Nur Alam sudah di akhir tadi sudah senyum-senyum, kayaknya langsung besoknya mau eksekusi gitu. Sip. Begitu Bu proses coaching saya. Tadi kan di awal-awal panjenengan kan sebenarnya saya ini mau melakukan coaching lah, tujuannya saya belajar coaching ini pengen membuat pertanyaan yang berbobot, lalu memberikan umpan balik yang istilahnya yang baik untuk si coaching. Nah, ini performa panjenengan sendiri sudah terpuaskan dengan proses coaching yang panjenengan lakukan seperti itu atau belum ini Pak? Menurut saya yang namanya coaching itu ini Bu, harus memiliki jam terbang yang tinggi ya. Kalau dikatakan puas, ya hari ini lumayan puas sih, tapi belum puas yang penuh. Karena saya masih ada beberapa ini yang perlu saya tingkatkan Bu, dan saya juga harus berlatih lagi berkomunikasi dengan guru-guru yang lain mungkin ya. Karena berarti selain jam terbang tadi kan panjenengan di situ sepertinya kan Pak Nur Alam tadi mau merencanakan aksi rencana aksinya kapan nanti istilahnya masih panjenengan sendiri juga masih mendampingi atau melakukan komunikasi rencana aksinya bagaimana. Nah ini juga panjenengan juga untuk rencana aksinya untuk kontinuitas ngecek menika bagaimana Pak? Nah tadi gini Bu, jadi saya komunikasi dengan Pak Nur Alam, komunikasinya tetap terjaga Bu. Tadi ada rencana Pak Nur nanti Pak Nur misalnya 1 minggu lagi kita ketemu lagi bagaimana. Pak Nur sudah oke, bahkan dia ingin istilahnya langsung mengirim perkembangannya melalui WA Bu. Jadi saya bisa tahu ya kira-kira Pak Nur Alam sudah melakukan seperti ini, seperti itu Bu. Perkembangannya jelas gitu. Secara tidak langsung ini nggih sebuah tanggung jawab jawab panjenengan untuk istilahnya memastikan progres Pak Nur Alam bagaimana begitu nggih. Nanti juga ini nggih. Saya salut luar biasa sekali. Monggo nanti Pak Subhi untuk bisa tetap mengembangkan dengan tadi jam terbang yang luar biasa, lalu nanti bisa sharing untuk bisa sama temannya untuk selain menginikan memperluas jam terbang juga untuk bisa dapat menggali potensi dan bisa memberikan umpan balik yang benar-benar berbobot juga begitu nggih. Semoga dengan adanya kegiatan coaching ini mungkin bisa memperkaya khasanah kita untuk dapat menjadi guru penggerak yang baik begitu buat nggih. Saya juga terima kasih dengan panjenengan karena
tadi sudah menunggu proses coaching saya dan di awal-awal tadi sudah memberikan masukan ya. Terima kasih sekali Bu. Saya juga dapat pencerahan dari panjenengan untuk saya praktekkan ke coach saya gitu Bu. Ya terutama tadi nih Pak, biasanya Gimana? Pak Subki kan flat gitu ya, ekspresinya tadi luar biasa sekali. Jadi Pak Nur Alam tadi juga kelihatan terpuaskan, jadi istilahnya percaya Pak Subki dengan adanya kepercayaan ke Pak Subki kan lebih terbuka loh tadi tuh, gitu, selalu semangat terus Pak Subki, jaga keikhlasan kita dalam menjalankan semua rangkaian kegiatan, bukan hanya semata karena tugas program guru penggerak, tapi ya ini jadikan menjadi pemberdayaan diri kita untuk diri kita menjadi lebih baik lagi. Selamat melanjutkan kegiatan berikutnya nanti tetap kita komunikasi nggih Pak Subki, semangat nggih. Kalau ada apa-apa saya WA Bu ya. Nggih siap nggih, nyuwun pangapunten ini saya selak mau ke Magelang. Nggih, matur nuwun nggih, selamat siang. Semoga lancar Bu nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu pemirsa yang berbahagia, saya tadi sudah mengikuti tugas demonstrasi kontekstual modul 2.2. Saya bertindak selaku coach dan saya dalam mengikuti kegiatan coaching tadi mendapatkan sisi-sisi positif yang akan membuat saya itu menemukan solusi dari masalah-masalah yang saya hadapi. Dan ketika hal ini dilakukan, ini amat sangat membantu sekali dalam proses pembelajaran, karena memang coaching itu adalah bagian dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, khususnya dalam hal supervisi akademik. Terima kasih untuk coaching dan terima kasih untuk pengamat yang telah melakukan kegiatan coaching praktek sebagai tugas demonstrasi kontekstual modul 2.2. Salam guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tadi peran saya sebagai coach berjalan dengan lancar. Ada beberapa hal yang saya peroleh dalam coach tadi. Yang pertama, dalam proses coaching saya memiliki tambahan pengetahuan khususnya dalam hal kemampuan membuat pertanyaan yang berbobot. Nah, di sini semakin banyak kita melakukan proses coaching, maka ini akan menambah jam terbang sehingga akan lebih baik ke depannya. Berikutnya pemberian umpan balik bagi jawaban si coach. Nah, alhamdulillah proses coaching ini akan memaksimalkan si coach untuk terus mengasah keterampilannya di bidang coaching dan juga melatih dalam percakapan coaching. Gitu, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali ini saya hari ini melakukan proses coaching sebagai fasilitator untuk kegiatan program guru penggerak. Luar biasa ya, ternyata proses coaching ini bisa menambah wawasan kita terhadap penanganan sebuah masalah dengan menggali potensi. Nah, terkait juga untuk kemampuan coach untuk bagaimana mengasah kemampuan dalam memberikan pertanyaan yang berbobot agar apa yang dirasakan itu tergali gitu untuk potensi-potensi yang dari si coachingnya itu. Nah, di sini tadi Pak Subki luar biasa sekali untuk dapat bisa menggali permasalahan yang ada pada Pak Nur. Nah, sebuah pemikiran atau tindakan yang
ini nggih luar biasa dari Pak Subki yang awalnya kurang pede, kurang istilahnya ada yang merasa di dirinya kurang dengan melakukan coaching. Pak Nur terfasilitasi sekali apa yang ada di dirinya bisa untuk dikembangkan, yang notabene awalnya menjadi ganjalan gitu, menjadi plong, bisa ada aksi nyata, rencana aksi nyatanya juga bisa bermanfaat untuk semuanya. Semoga apa yang kita lakukan untuk kegiatan hari ini bisa menjadi proses pembelajaran untuk lebih banyak lagi, apalagi proses PGP ini masih panjang dan luar biasa. Selalu semangat dalam program Guru Penggerak. Salam Guru Penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.